Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu min adzabil qabri. Al-hadis au kama qol. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian rutin Jumat malam Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Alhamdulillah, sampai malam ini, sampai detik ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa kesempatan, lebih-lebih nikmat yang berupa iman, sehingga kita bisa hadir, kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk melakukan sholat maghrib berjamaah, dalam rangka untuk tholabul ilmi, dalam rangka untuk melakukan sholat isya berjamaah. Harapan kita, mudah-mudahan semua yang kita lakukan pada malam ini khususnya, dan semua amal baik kita pada umumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap diberikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa melakukan sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Harapan kita mudah-mudahan besok di hari kiamat kita diakui sebagai pengikutnya, kita diakui sebagai umatnya, dan kita berhak mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, monggo kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini temanya adalah amalan-amalan yang menghindarkan kita dari siksa kubur, Pak. Saya ulang lagi. Jadi amalan-amalan yang menghindarkan kita, yang menyelamatkan kita dari azab kubur. Dalam sebuah riwayat, jadi Ibu Aisyah itu pernah mengatakan, sa'altu an nabiyya sallallahu alaihi wasallam an adzabil qabri. Jadi Ibu Aisyah itu pernah bertanya kepada Nabi tentang azab kubur. Artinya azab kubur itu ada atau tidak, Pak? Kemudian Nabi mengatakan, faqala na'am, iya, azabal qabri hakun. Azab kubur itu memang benar-benar ada, nggih.
Kemarin sudah saya sampaikan tentang perkara-perkara, peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam barzah atau di alam kubur. Kemudian pada malam ini kira-kira apa saja Pak yang bisa kita lakukan, atau amalan apa saja yang bisa menyelamatkan manusia dari azab kubur Pak nggih. Yang pertama Pak, ini kalau yang paling gampang Pak. Jadi yang paling mudah yang menyebabkan seseorang itu terhindar dari azab kubur adalah apabila orang itu mati malam Jum'ah atau mati di hari Jumat Pak. Jadi di dalam hadis yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar, dalam hadis yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan, hadis yang sahih. Nabi pernah dawuh, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati au lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Ma min muslimin, kata Nabi, tidak ada seorang muslim. Ma min muslimin, tidak ada seorang muslim yamutu, yang dia meninggal Pak, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, au lailatal jumu'ati, atau mati pada malam Jumat, illa waqahullahu fitnatal qabri, kecuali Allah akan menyelamatkan orang tersebut dari fitnah kubur, dari azab kubur. Bapak-bapak yang berbahagia, yang perlu kita garis bawahi di ayat ini Pak nggih. Jadi di hadis ini ada kata-kata muslimin Pak. Makanya kadang orang itu matur ngeten, orang itu matinya hari Jumat, matinya malam Jumat, berarti matinya husnul khotimah. Lihat dulu Pak, dia muslim atau tidak. Jadi yang dikatakan oleh Nabi terhindar dari azab kubur, yang dikatakan oleh Nabi matinya itu baik atau husnul khotimah, diantaranya adalah orang Islam, ada kata Islamnya loh Pak. Jadi orang Islam yang mati pada hari Jumat, atau orang Islam yang mati pada malam Jumat. Kata muslim itu Pak nggih, kata muslim itu kalau kita lihat dalam bahasa Arab Pak, itu kan isim fa'il Pak. Artinya apa? Orang itu yang dilakukan itu memang betul-betul amaran Islam, yang dilakukan itu ajaran Islam Pak. Jadi orang yang betul-betul Islam, kemudian orang itu matinya hari Jumat atau matinya pada malam Jumat, insya Allah orang itu terbebas, terhindar dari azab kubur. Itu yang pertama. Yang nomor dua Pak nggih, yang nomor dua, amalan yang bisa menyebabkan manusia terbebas dari azab kubur adalah orang yang mengamalkan dua kalimat syahadat Pak. Kemarin sudah saya singgung hadisnya, tapi di sini lebih lengkap Pak hadisnya. Nanti Nabi dawuh ngeten, idza kubirol mayyitu, apabila mayit itu dikubur, dikebumikan, au qala ahadukum, atau salah seorang di antara kalian itu dikebumikan, atahu malakani aswidani arzuqani, orang itu didatangi dua malaikat yang berwarna hitam, yang berwarna biru. Yuqalu li ahadihima al munkar wal akhar an nakir. Malaikat itu yang satu namanya mungkar, yang nomor dua namanya nakir. Fayakulani, kemudian dua malaikat itu bertanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa pendapatmu tentang laki-laki ini?
Fayaqulu maka nayaqulu, maka orang itu akan menjawab seperti yang ia lakukan ketika dia masih hidup. Huwa Abdullah wa rasuluhu, dia adalah hamba Allah yang diangkat menjadi rasul. Ashadu alla ilaha illallah wa rasul, ashadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Fayakulani, maka Mungkar dan Nakir mengatakan, qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza, aku sudah tahu kamu akan mengucapkan kalimat ini. Summa yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dhira'an fi sab'ina, kemudian orang itu kuburnya Pak dilapangkan 70 dhira' kali 70 dhira'. Kalau mungkin kalau 1 dhira' itu kan setengah meter. Berarti kalau 75 dhira' berarti ya 70 dhira' berarti ya 35 meter kali 30 meter. Jadi orang yang dikubur Pak, orang yang di dalam kubur ditanya oleh Mungkar dan Nakir, dia bisa menjawab, dia bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kuburnya orang itu dilapangkan, diluaskan seluas pinten? 35 meter kali 35 meter. Nggih. Summa yunawwiru lahu fihi, kemudian kuburnya itu diterangi. Summa yuqalu, kemudian dikatakan kepada si mayit itu, nam, tidurlah. Nggih. Fayaqulu, kemudian mayit itu mengatakan, arji'u ila ahli wa ukhbiruhum, bolehkah aku pulang kepada keluargaku, aku ingin memberi kabar kepada mereka. Kemudian malaikat mengatakan, fayakulani nam kanau matal arus alladzi la yuqiduhu illa ahabba ahlihi ilaihi, tidurlah seperti tidurnya pengantin. Kalau di hati yang kemarin kan tidak ada kata-kata aku mau pulang. Jadi orang yang meninggal ketika ditanya oleh Mungkar dan Nakir, dia bisa menjawab, dia bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka orang itu pertama kuburnya dilapangkan 70 dhira' kali 70 dhira', kemudian kuburnya itu disinari, diterangi, kemudian malaikat mengatakan, tidurlah seperti tidurnya pengantin. Orang itu mengatakan, bolehkah aku pulang untuk memberitahu kepada anggota keluargaku? Malaikat mengatakan, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Jadi orang meninggal itu insya Allah mboten mantuk Pak. Kenapa? Karena ketika dia izin mau pulang oleh malaikat, dikatakan, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Itu yang nomor 2 Pak. Yang nomor 3 Pak nggih, yang nomor 3, amalan yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur Pak, adalah apabila kita itu membaca surat Tabarok Pak. Surat Al-Mulk Pak. Ini yang paling banyak hadisnya. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, man minal Qur'ani inna suratan minal Qur'ani salasuna ayatan syafaat ila rajulin hatta hufira lahu. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu ada 1 surat Pak. Surat itu terdiri dari 30 ayat. Syafaat li rajulin,
hatta ghafara lahu. 30 ayat itu bisa menolong, Pak. Bisa menolong kepada orang yang membacanya. Bahkan 30 ayat itu atau surat Tabarok itu bisa apa? Bisa mengampuni, ya, bisa mengampuni dosa orang yang membacanya, ya. Tapi lebih jelas hadisnya ngeten, Pak, ya. Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud, mudah-mudahan Allah meridhoinya, dia berkata, yu'ti ar-rajulu fi qabrihi fatu'ti rijlahu fatakulu. Jadi besok, Pak, ya, besok pada napa? Besok di alam kubur. Di alam kubur itu napa niku bacaan surah Tabarok itu didatangkan kepada orang yang sudah mati, Pak, orang yang membaca yang sudah mati. Fatu tarijalahu fatakulu laisa lakum ala makibali sabilun. Ketika azab itu mau napa diberikan kepada orang itu lewat kakinya, Pak, lewat kakinya. Jadi mengatakan bacaan Quran itu laisa lakum alayya makibali sabilun, kamu tidak bisa menyiksa aku, mengadab aku lewat jalan ini. Kana yaqra'u suratal kahfi, karena dari apa? Dari kakinya menika ada bacaan surah Al-Kahfi, Pak. Artinya orang itu pernah baca surah Al-Kahfi. Summa yu'ta min kibali sadri, kemudian azab itu akan datang dari apa? Dari dadanya, Pak. Auqala batnihi, akan datang dari lewat perutnya. Fayaqulu laisa lakum ala ma kibali sabilun, kamu tidak bisa menyiksa lewat aku. Karena di sini, dari sini juga ada bacaan surat Tabarok, Pak. Summa yu'ta min kibalir ra'sih, kemudian azab itu akan melewati kepalanya. Fayaqulu laisa lakum ala ma kibali sabilun, dari sini kamu tidak punya jalan. Karena dari sini juga ada bacaan surat Tabarok, Pak. Fahiya al-mani'atu, kata Nabi, surat Tabarok itu adalah surat yang mencegah, Pak. Tamna'u adzabal qabri. Surat Tabarok itu adalah surat yang bisa mencegah, menghalau, menghindarkan pelakunya, pembacanya dari azab kubur. Al-Mulk itu, Pak, tabarokalladzi biyadil mulku niku nggih. Surat nomor pinten niku? 67. Tabarokalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut warji'il basar hal tara min futur, ila akhir ayat. Itu di juz 28, Pak, insyaallah. Kalau tidak salah surat nomor 67, Pak. Terus, Pak Kusmiti. Surat nomor 67, nggih. Surat itu kalau bisa, Pak, jenengan baca setiap hari, Pak. Nggih. Karena surat ini nggih, napa? Ini bahasanya kan man qara'a, Pak. Man qara'a itu orang yang membaca, Pak. Kalau jenengan hafal ya lebih baik, nggih, lebih baik, nggih. Nggih. Jadi setidak-tidaknya dibaca, ya. Jadi apa? Dibaca, Pak, dihafalkan, insyaallah lebih utama lagi. Niku nggih. Kemudian yang nomor berapa? Nomor 4, Pak, nggih. Nomor 1 tadi kan orang yang mati malam Jumat atau hari Jumat. Yang nomor 2 napa? Tauhid, kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat. Yang nomor 4 adalah, yang nomor 3 adalah surah Tabarok. Yang nomor 4, Pak, yang nomor 4 yang menghindarkan orang dari azab kubur adalah amal soleh, Pak. Amal soleh yang pernah kita lakukan. Ini hadisnya, innal mayyita idza wudi'a min qabrihi annahu layasma'u
khafaqa ni'alihim khina yuwalluna anhu. Jenazah itu Pak, apabila diletakkan di kubur, annahu la yasma'u khufiqa ni'alihim. Jenazah itu mendengar bunyi sandal, Pak. Bunyi sandal orang yang melayat, khina yuwalluna anhu, ketika yang melayat itu napa? Ulang, Pak. Fa in kana mu'minan, jika jenazah itu seorang mukmin, kanat as-sholatu ingdar ro'sih, sholat itu berada di sisi kepalanya. Wa kana asyam an yaminih, puasa itu berada di sebelah kanannya. Wa kanat az-zakat an yasarih, zakat berada di sisi kirinya. Wa kana fi'lal khairat, amal baik, mungkin sedekah, mungkin silaturahim, mungkin memerintahkan yang baik kepada manusia, itu berada di apa? Berada di sisi kakinya, Pak. Saya ulang. Sholatnya di kepalanya, puasanya di sebelah kanannya, zakatnya di sebelah kirinya, amal yang baik di sebelah kakinya, sebelah kakinya. Fayu'ta min kibalir ro'sih. Jadi ketika azab, ketika orang itu akan disiksa dari apa? Dari arah kepalanya. Fatakulu as-sholatu ma kibali madholun. Kamu tidak bisa menyiksa orang ini lewat kepala. Jadi didang-dangi sholat, Pak. Jadi napa nggih? Dihalau oleh sholat. Summa yu'ta an yamini, ketika orang itu mau disiksa dari sebelah apa? Sebelah kanan. Puasanya yang menghadang, Pak. Ketika orang itu mau disiksa dari sebelah kiri, zakatnya yang menghadang. Ketika orang itu mau apa? Disiksa dari apa? Dari arah kakinya, semua amal soleh, mungkin sodakohnya, mungkin silaturahimnya itu akan menghadang. Para ibu, para bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Jadi singkatnya Pak nggih, singkatnya bahwa amal soleh yang pernah kita lakukan ketika di dunia ini, insya Allah Pak nggih, jadi insya Allah bisa menghalau, bisa menghindarkan kita, bisa menyelamatkan kita dari azab, dari siksa di dalam kubur. Yang nomor berapa? Selanjutnya Pak nggih. Lanjutnya, yang bisa menghindarkan manusia dari azab kubur adalah orang yang menginap di perbatasan, Pak. Apa bahasanya ini? Ribat, Pak. Jadi ngeten. Seorang tentara, seorang tentara yang menjaga di perbatasan, Pak. Jadi misalnya ada peperangan, kemudian ada tentara yang tentara itu tugasnya menjaga tempat perbatasan. Itu insya Allah bisa menyelamatkan dari azab kubur. Itu kalau di dalam hadis ya, Nabi kan nate pelatoran saya mut kula. Orang yang sholat di masjidnya Nabi itu sama dengan berapa Pak? 500. Pinter Pak? 500 ya. Orang yang sholat di masjidnya Nabi itu sama dengan 500 rakaat di sholat yang lain, di masjid yang lain. Orang yang sholat di Masjidil Haram sama dengan pinten? Sama dengan 100.000 di masjid yang lain. Orang yang sholat di perbatasan Pak, itu sama dengan 2 juta lah Pak. 2 juta rakaat di masjid yang lain. Itu kalah Pak. Jadi orang yang sholat di Masjidil Haram itu masih kalah dibanding orang yang orang yang sholat di tempat perbatasan. Yang bisa mengalahkan itu semua orang yang sholat malam. Riyen pun nanti kita waca nggih. Jadi niki orang yang orang yang berada di perbatasan, menjaga perbatasan. Orang itu akan terhindar dari dari azab kubur. Hadisnya ngeten. Ribatu yaumin walailatin khairum min siyami sahrin wa qiyamahu. Orang yang menginap Pak,
orang yang menginap di perbatasan 1 hari 1 malam itu lebih baik dibanding orang yang melakukan puasa di siang hari, orang yang melakukan sholat malam di malam hari selama 1 bulan, Pak. Lo baleni, ya. Jadi orang yang menjaga perbatasan, Pak, itu lebih utama, lebih baik dibanding orang yang melakukan sholat selama orang yang melakukan puasa di siang hari selama 1 bulan, orang yang melakukan sholat malam selama 1 bulan. Jadi Islam itu, agama Islam itu sangat menghargai, Pak, orang yang nopo, orang yang menjaga perbatasan menika, nggih. Terus hadis ini dilanjutkan gini, wa in mata ajro alaihi amalahu allazi kana ya'maluhu. Kalau orang itu mati, Pak nggih, apabila orang itu mati, maka pahalanya itu terus mengalir, Pak. Wa ujiro alaihi rizquhu, rizkinya terus mengalir. Wa amina al-fattan, orang ini diselamatkan dari fitnah kubur. Itu yang dukonor pinten nggih. Jadi orang yang menjaga perbatasan, orang yang nyopo, orang yang menjaga perbatasan supaya negeri itu aman, insya Allah orang itu juga terbebas dari azab kubur. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, wonten malih nggih yang bisa menyelamatkan manusia dari azab kubur adalah orang yang mati syahid, Pak. Orang yang mati syahid. Makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi mengatakan, barang siapa yang belum pernah berperang, kemudian orang itu tidak ingin berperang, kemudian orang itu mati, maka orang itu mati dalam keadaan munafik. Jadi orang yang belum pernah berperang dan dia tidak punya keinginan untuk berperang, terus orang itu kok mati, Pak, maka orang itu matinya mati munafik. Makanya orang Islam sing seneng perang kudune ya panggah enek, Pak nggih. Jadi ada yang nggih, artinya kalau situasinya mendukung, Pak nggih. Jadi hadis sing ngaten. Anil Miqdam radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Miqdam, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lis-sahidi indallahi azza wa jalla sittu khisalin. Orang yang orang yang mati syahid, Pak, itu mempunyai 6 kelebihan, Pak, di sisi Allah. Syahid itu kan artinya ini syahid membela agama loh, Pak. Bukan syahid kan syahid ada 3. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Pun nanti kula aturaken saya mutu kula. Ini maksudnya orang yang syahid dunia akhirat. Jadi orang ini berperangnya itu betul-betul ikhlas karena Allah, bukan karena sesuatu. Dan yang dibela itu agama Allah. Maka orang itu matinya syahid dunia akhirat. Orang yang mati syahid dunia akhirat itu punya 6 kelebihan di sisi Allah. Yughfaru lahu fi awwali dhuf'atin min dammihi. Yang pertama, dosa-dosanya itu diampuni, Pak, bersamaan dengan menetesnya darah yang pertama. Jadi nalika orang itu darahnya menetes, Pak, 1 tetesan darah niku sudah cukup untuk mengampuni seluruh kesalahan-kesalahannya, Pak. Jadi riwayat yang lain mengatakan, orang yang mati saya itu tidak ada pertanyaan kubur, Pak. Kenapa? Karena tetesan darah orang yang mati saya itu cukup sebagai ganti pertanyaan kubur. Jadi yang pertama dosanya diampuni, dosa-dosanya diampuni bersamaan dengan menetesnya darah, yang tetesan darah yang pertama.
Yang nomor 2 nggih, wa yura maq'adahu minal jannah. Orang itu sudah melihat, Pak, tempatnya besok di surga. Kalau orang yang mati biasa kan nggak tahu toh, Pak, nggak tahu. Jadi orang yang mati syahid itu olah-olah diperlihatkan. Jadi tempatnya di surga itu sudah apa nggih? Sudah diperlihatkan. Itu yang nomor 2. Wa yuhalla alaihi kullatal iman. Kepada orang itu dipakaikan, Pak nggih, dipakaikan perhiasan iman. Jadi kepada orang itu dipakaikan perhiasan iman. Itu yang nomor 3. Selanjutnya nggih, wa yuzawwiju isnataini wa sab'una zaujatan minal hurin in. Orang itu dinikahkan dengan 72 bidadari, Pak. Jangan ditangkap, kok kuat toh, Pak? Orang di sana itu bojone 100, Pak. Nggih. Jangan kalau baca di surat Al-Waqiah. Nabi kan dawuh, barang siapa yang ingin melihat keadaan di surga, bacalah surat Waqiah. Barang siapa yang ingin melihat keadaan di neraka, bacalah surat Waqiah. Barang siapa yang ingin melihat kenikmatan surga, bacalah surat Waqiah. Barang siapa yang ingin melihat nikmatnya siksa orang di neraka, bacalah surat Waqiah. Di antaranya apa nggih? Di sana kan ada ayat bunyinya inna angsa'na hunna ingsa wa ja'ana hunna abkara. Jadi di surga itu orang semuanya muda, Pak. Orang naik wong tuwek, Pak. Semuanya itu umurnya kalau tidak salah 33 tahun. Jadi orang yang mati syahid itu besok dinikahkan dengan pinten wau? 72 bidadari, nggih. 72 bidadari. Lah sing selanjutnya apa nggih? Selanjutnya wa yujaru min adzabil qabri. Orang itu dihindarkan, diselamatkan dari adab kubur. Diselamatkan, dihindarkan dari azab kubur. Yang nomor 5 nggih menika nomor 4. Wa ya'manu naumatal fazail akbar. Orang itu terhindar dari huru-hara menjelang hari kiamat. Wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar al yakut minhu khairun minad dunya wa ma fiha. Di kepala orang itu dipakaikan mahkota, Pak. Mahkota dari satu butir mutiara yang itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Yang terakhir, kelebihan orang yang mati syahid, wa yusaffa'u fi sab'ina insanan min aqaribihi. Orang itu akan bisa memberi syafaat 70 anggota keluarganya. Itu kelebihan orang yang mati syahid. Makanya orang Islam tuh kalau tidak punya cita-cita mati syahid ya kebacut, Pak. Karena apa nggih? Kelebihan, keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, bersumber dari sahabat Sa'id bin Mansur dalam kitab Syu'batul Iman, bagian-bagian iman. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, yang terakhir, Pak, yang menghindarkan manusia dari azab kubur. Ini mungkin setiap hari kita bersinggungan, Pak. Kita harus hati-hati, Ini tentang toharoh, Pak. Jadi tentang napa niku bersuci. Ini kalau dalam kitab fikih, Pak, biasanya ditulis di bab najis, Pak. Bab najis napa menghilangkan najis. Artinya di bab-bab awal, Pak. Di sini insyaallah di Kitabul Maram ada, Pak, nggih. Marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qabraini faqala innahuma la yu'adzibani. Jadi Nabi itu pernah, Pak, melewati 2 kubur, 2 makam. Marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Nabi pernah melewati 2 makam. Faqala, kemudian Nabi bersabda, innahuma la yu'adzibani. Sesungguhnya
jenazah yang ada di dalam kubur ini sedang disiksa, Pak. Nabi kok tahu, Pak? Ya kuasanya pangeran, Pak. Ya, itu kelebihan. Nabi niku, Pak, nggih. Di antara kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi. Nabi itu misalnya sholat menghadap ke kiblat, Pak. Yang dilakukan oleh makmumnya tahu, Pak, Nabi niku. Walaupun Nabi itu tidak menghadap ke makmum, yang dilakukan semua makmum Nabi tahu, Pak. Makanya pernah ya, Nabi itu ketika ketika mau sholat, Nabi sudah mau takbir. Jadi kan menghadap ke barat, Pak, dan menghadap ke kiblat. Nabi itu melihat ada orang itu yang dadanya itu rodok maju, Pak. Akhirnya ditegur orang itu. Ya. Jadi Nabi tidak menghadap ke makmum, Nabi melihat apa yang dilakukan oleh makmum. Itu ada ayatnya. Ya. Termasuk diantaranya Nabi itu Allah diberitahu. Jadi ketika Nabi melewati makam, melewati tempat kubur, Nabi mengatakan 2 orang yang berada di dalam kubur ini sedang disiksa. Kemudian wa ma yu'adzibani fi kabirin, tidaklah jenazah ini disiksa karena dosa besar, Pak. Jadi dia disiksa itu bukan karena dosa besar. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Yang pertama, nggih, jenazah itu disiksa karena ketika dia buang air kecil itu membersihkannya tidak bersih, Pak. Kan sepele niku. Makanya itu sepele, Pak, nggih, tapi kita kadang karena itu sepele kita tidak memperhatikan. Jadi orang yang ketika buang air kecil, itu tidak sampai bersih membersihkannya, itu bisa menjadi penyebab orang itu disiksa di kubur. Makanya ada yang matur, mungkin kata para kiai dulu, orang itu kalau buang air kecil itu sebaiknya duduk, Pak. Nggih, Pak Imam, nggih. Katanya kalau duduk itu lebih tuntas, Pak. Lebih tuntas. Jadi keluarnya air itu lebih tuntas, nggih. Jadi kalau duduk itu satu, mungkin keluarnya lebih tuntas. Yang nomor 2, kemungkinan untuk kecipratan lebih kecil, Pak. Jadi ada yang menyarankan kalau bisa duduk. Yang nomor 2, wa ammal akhor fakana yamsi bin namimah. Yang nomor 2, disiksa karena orang itu ketika ketika berjalan itu melakukan adu domba, Pak. Jadi orang yang suka katanya orang Jawa, orang yang suka adu-adu itu, Pak. Jadi ngomong ke sana, ngomong beda. Jadi dia mengatakan itu supaya ada pertengkaran di antara beberapa orang. Itu namimah. Jadi orang yang ketika berjalan itu insya Allah tidak termasuk dosa besar niku, nggih. Jadi orang yang melakukan perjalanan dengan melakukan perbuatan namimah, mengadu domba, itu bisa menjadi penyebab orang itu disiksa di kubur. Orang yang ketika buang air kecil, membersihkannya tidak tuntas, tidak bersih, itu juga bisa menjadi penyebab orang itu disiksa di dalam kubur. Kemudian hadis ini dilanjutkan. Kemudian Nabi mengambil, Pak. Nabi mengambil pelepah kurma, Pak, tidak salah ya. Dan ditancapkan. Nabi mengatakan mudah-mudahan siksaan mayat atau ahli kubur ini berhenti atau dihentikan selama pelepah kurma itu masih basah. Itu, Pak, insya Allah di antara beberapa hal yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Yang pertama, orang yang mati hari Jumat. Yang nomor 2, orang yang mengamalkan kalimat syahadat, Pak. Yang nomor 3, orang yang membaca surat Tabarok. Yang nomor 4, orang yang melakukan amal soleh. Yang nomor 5, orang yang menjaga perbatasan. Nomor 6, orang yang mati syahid. Nomor 7, orang yang membersihkan ketika dia buang air kecil, dan orang yang menghindarkan diri dari perbuatan namimah. Salah kata, Pak. Monggo, Pak. Sabar, Pak. Syahid itu kan ada 3, Pak.
Yang pertama namanya syahid dunia akhirat. Yang nomor 2 namanya syahid dunia. Yang nomor 3 namanya syahid akhirat. Syahid dunia akhirat itu artinya orang itu ketika mati itu dia memang betul-betul ikhlas, Pak. Dia berjuang itu betul-betul ikhlas karena Allah. Kemudian yang dibela itu agama. Maka orang itu namanya mati syahid dunia akhirat. Maksudnya bagaimana? Orang yang mati syahid dunia akhirat itu ketika di dunia orang itu kan tidak boleh dimandikan, Pak. Tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolatkan. Orang yang mati syahid dunia akhirat itu. Yang nomor 2, orang ini besok di akhirat mendapatkan pahala layaknya orang yang mati syahid. Yang nomor 2 itu namanya syahid dunia. Orang itu sakjane, Pak, sakjane niku. Sebetulnya yang dibela itu agama orang itu. Yang dibela agama, kita mati memperjuangkan agama. Tetapi ketika dia berperang itu, Pak, dia tujuannya supaya dianggap pahlawan. Maka orang ini ketika di dunia dia dirawat layaknya orang yang mati syahid, dalam arti dia tidak boleh dimandikan, dia tidak boleh disolatkan. Tapi besok di akhirat orang itu tidak memperoleh pahala yang layaknya orang yang mati syahid. Kenapa? Karena walaupun kelihatannya membela agama, tapi orang ikhlas. Dia tidak karena Allah, tapi motivasinya mungkin supaya dianggap sebagai pahlawan. Ketika orang berjuang, dia itu ikhlas atau tidak, kita tidak tahu tuh, Pak. Mundek enek mboten enten tandane, nggih. Yang nomor 3, orang yang syahid akhirat, Pak. Artinya ngeten, orang itu ketika mati, orang itu dirawat layaknya orang yang mati biasa. Ya dimandikan, ya disolatkan. Tapi orang itu besok, Pak, di akhirat mendapatkan pahala layaknya orang yang syahid membela agama. Sinten niku? 1. Seorang ibu yang mati karena melahirkan, Pak. Dan orang yang mati karena apa? Terkena reruntuhan. Ya orang Islam tentunya, Orang yang mati karena dibakar. Orang yang mati karena tenggelam. Orang itu di dunia dia dirawat layaknya orang yang mati biasa, dimandikan, disolatkan. Tapi besok di akhirat orang itu mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Jadi yang dimaksud dengan syahid dunia akhirat, orang itu ketika berjuang itu ikhlas karena Allah, kemudian yang dibela adalah agama Allah. Salah ngoten, Pak? Ampun. Ampun nggih? Nggih, mudah-mudahan kita yang berkumpul di masjid ini dihindarkan oleh Allah dari azab kubur, Pak. Makanya Nabi mengajarkan ta'awad min azabil qabri, berlindunglah kamu dari azab kubur. Kita ketika sholat, kita setelah sholat, setelah tasahud, jangan lupa, Pak, membaca doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung dari azab neraka jahanam. Wa min azabil qabri, aku berlindung dari azab kubur, Pak. Wa min fitnatil mahya, dari cobaan hidup, wal mamati, dari cobaan mati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari jeleknya fitnah dajjal. Itu jenengan baca, Pak. Itu termasuk doa yang masyhur yang dianjurkan oleh Nabi supaya kita baca setiap kita sholat, utamanya di tahiyat akhir. Tenang, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila yang saya sampaikan ada benarnya, datangnya dari Allah. Apabila ada salahnya, datangnya dari saya sendiri. Saya berharap mudah-mudahan jenengan semua bisa memahami, Pak nggih. Yang saya sampaikan ini bisa menjadi tambahan ilmu, bisa menjadi tambahan iman, sehingga kita semua mudah-mudahan dibebaskan, diselamatkan oleh Allah
dari fitnah dan azab kubur. Amin. Amin. Allahumma amin. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Hanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.